Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat KGHRI, Bapak Ibu guru hebat yang sedang mengikuti program PPG dalam jabatan. Untuk sukses UP, kita memerlukan beberapa langkah, beberapa kegiatan yang harus kita lakukan untuk bisa lolos UP. Saya sudah membuat 2 video sebelumnya ya, kita mungkin sudah menonton video tersebut tentang bagaimana kiat sukses UP PPG dalam jabatan 2020, dan untuk video kedua ada juga bagaimana menelaah kisi-kisi atau memprediksi soal. Nah, pada video ketiga ini saya juga akan membagi tips dan trik kembali yang lebih khusus lagi, yang lebih aplikatif lagi. Kemudian saya akan memberikan juga bagaimana bentuk soal yang mungkin akan muncul di UP sesuai dengan kisi-kisi yang telah ada. Tentu perlu kita pahami juga bahwa kisi-kisi adalah sebuah standar minimal untuk kita belajar, bukan adalah standar patokan yang kita bisa bahasakan bahwa bisa saja bentuk soal yang muncul adalah bentuk soal pengembangan yang dari kita prediksikan seperti itu. Jadi memang kita perlu belajar lagi lebih banyak lagi dibandingkan yang disediakan di kisi-kisi itu. Oke, ini sukses PPG dalam jabatan 2020 prodi PPG SD. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat tentu di channel saya, di channel KGHRI. Silahkan diberikan dukungan untuk bisa selalu aktif, bisa selalu hadir dalam membersamai Bapak Ibu menuju sukses di PPG juga di kegiatan yang lainnya. Oke Bapak Ibu sekalian, ya tentu kita bersyukur Bapak Ibu peserta PPG sudah berada pada tahap ini, tahap akhir. Alhamdulillah Bapak Ibu masih bisa sampai di sini ya, untuk perjuangan yang sangat luar biasa. Saya menjadi saksi dari rekan-rekan Bapak Ibu juga di PPG dalam jabatan ini angkatan 4 tahun 2020 ini, dan sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu harus tetap semangat ya, ini sudah hampir selesai, tinggal bagaimana Bapak Ibu bisa sukses di perjuangan terakhir ini, yaitu UP. Oke, untuk tips dan trik Bapak Ibu sekalian, silahkan melakukan yang terbaik di setiap kesempatan. Yakinkan bahwa kita tidak akan menyesal di akhir nanti. Apapun itu hasilnya, kita tidak boleh menyesal. Jangan sampai ketika kegiatan selesai, tes selesai, kita menyesalnya. Mengapa? Karena kita tidak melakukan yang terbaik. Nah, untuk menghindari itu, mari saat ini sebelum hari H datang, mari kita melakukan yang terbaik, berusaha yang terbaik, dan berdoa yang terbaik untuk kita bisa lulus nanti. Oke, Bapak Ibu ya. Untuk tindakan kita ada beberapa tahapan. Nah, tahapan pertama adalah belajar. Bapak Ibu harus belajar. Bapak Ibu harus bisa menguasai kira-kira bentuk soal dan bagaimana cara menyelesaikan dan menjawabnya. Itu silahkan dilakukan. Sebelumnya telah dibagikan ya bagaimana cara belajar dan kisi-kisi dan bagaimana mengembangkan kisi-kisi itu. Nah, Bapak Ibu tidak boleh tidak untuk belajar. Silahkan dikembangkan, dikeluarkan segala tenaga dari sisa-sisa kegiatan yang ada di akhir-akhir PPG ini. Juga Bapak Ibu harus menyempatkan diri untuk belajar ya, minimal 30 menit ya, minimal belajar berapa menit pun, dalam yang pastinya diusahakan setiap hari Bapak Ibu belajar ya, melihat kisi-kisi yang mana yang harus Bapak Ibu pelajari lagi, yang mana yang harus Bapak Ibu kembangkan lagi. Kemudian berdoa. Bapak Ibu, kita sebagai manusia biasa harus selalu bergantung kepada yang kuasa. Kita harus berdoa, mohon dihindari dulu dosa-dosa Bapak Ibu ya, untuk kita bisa lebih tenang nanti pada saat kita ujian. Pada saat kita ujian, tenang adalah kata kunci. Bahkan beberapa teman mengatakan bahwa salah satu ciri bahwa kita akan sukses dalam sebuah tes itu adalah ketenangan. Itu ada pada diri kita. Siapa yang tenang pada saat tes, tapi ketenangan itu bisa muncul ketika kita sudah belajar dengan baik dan berdoa dengan baik. Itu tenang itu bisa muncul.
Karena kalau kita tidak belajar dengan baik kemudian berdoa dengan baik, mungkin kita bisa gugup, bisa khawatir dengan hasilnya. Nah, terkait tentang hasil, apapun hasilnya di akhir, kita harus ikhlas untuk menerima itu, karena kita sudah belajar berdoa dan tenang pada saat kita ujian. Tapi hasilnya apapun itu, kita harus ikhlas. Terutama ketika kita lulus, kita harus ikhlas dan menerima itu dengan sangat lapang dada ya, apalagi kalau kita lulus ya Bapak Ibu ya. Oke, ini adalah pengalaman saya waktu ikut pretest PPG ya. Ini yang mengantarkan saya ikut PPG dan akhirnya bisa lulus pada tahun 2018. Oke, telah kisi-kisi 2020 untuk melakukan prediksi. Ini kita sudah bahas pada video sebelumnya. Yang belum menonton silahkan ditonton kembali. Yang sudah menonton, mari kita lanjutkan video kita pada kali ini. Nah, ini adalah bentuk menelaah kisi-kisi itu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk muatan IPS dan muatan PPKN, masih profesionalnya dulu, masih ada komponen yang lain sebenarnya tentang pedagogiknya ya, terkait muatan IPS dan PPKN dan muatan pelajaran yang lain. Silakan Bapak Ibu telaah, dan ini akan membantu kita untuk belajar atau mengembangkan materinya seperti itu. Oke, untuk 3 kata kunci adalah mengidentifikasi materi di indikator, Bapak Ibu menelusuri dan mempelajari materinya, kemudian mencari dan memprediksikan soalnya, dan Bapak Ibu insya Allah sudah siap untuk mengikuti UPI, dan hasilnya insya Allah juga akan sangat memuaskan. Oke, ini adalah salah satu contoh. Setelah kita menelaah, kita lihat materinya apa, kita cari materinya. Silahkan menggunakan segala fasilitas yang ada, terutama di internet. Ini saya cari materinya di internet, kemudian saya prediksikan soalnya kira-kira seperti apa. Saya cari soalnya di internet juga bisa, itu kemudian kita bisa jawab dengan baik sesuai dengan kisi-kisi yang ada, atau kita mungkin bisa kembangkan lebih soalnya lebih tinggi lagi dari kisi-kisi yang ada tersebut. Oke, untuk latihan soal UP 2020 saya sudah menyediakan linknya di sini. Insya Allah saya akan lampirkan di deskripsi dari video ini. Silahkan Bapak Ibu latihan, akan ada nilai akhir dari skor akhir dari pengerjaan Bapak Ibu, bisa dilihat skornya, skor maksimalnya 150. Nah, itu ada sekitar 15 soal. Silahkan Bapak Ibu mungkin bisa memberikan waktu latihan sekitar 15 menit juga atau 20 menit ya Bapak Ibu ya, untuk kita bisa latihan bagaimana kira-kira kondisi pada saat kita UP dengan soal-soal yang ada yang sepertinya akan mirip dengan itu, karena rata-rata soal yang saya lampirkan di sini adalah soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi dan juga hampir sama dengan soal-soal yang dilaksanakan pada kegiatan UP sebelumnya. Oke. Oke, kita bisa lihat dulu bagaimana bentuk soalnya. Kita buka link yang ada pada latihan soal ini. Oke, bisa kita buka lewat ini saja. Oke, soalnya 15 nomor ya. Nah, ini kita tinjau dulu. Oke, soal nomor 1 ini tentang perkembangan iptek di Indonesia ya. Ini muatan IPS, kemudian ini juga muatan IPS, tapi ini tentang bagaimana menentukan jenis tes ya sesuai kondisi atau KD yang ingin atau tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ini tentang iptek lagi, peran iptek bagi siswa di era milenial ini. Kemudian ini tentang bahasa Indonesia, bagaimana menentukan amanat dari kutipan drama. Kemudian ada juga menentukan ruang lingkup materi dari KD ya, ini juga ada di kisi-kisi ya, silahkan dijawab.
Kemudian ada penggunaan tanda baca yang tepat terdapat dalam paragraf. Jadi kita melihat yang manakah paragraf yang baik ya, yang tepat tanda bacanya. Nah, ada soal tentang kecepatan Bapak Ibu. Ini silahkan dikembangkan, masih banyak lagi bentuk soal yang mirip atau bisa lebih tinggi dari ini, silahkan disiapkan dirinya. Yang penting tentang kecepatan silahkan ditelusuri kira-kira sampai di mana Bapak Ibu bisa menguasai materi itu dan siap mengerjakan bagaimana bentuk soalnya. Kemudian bagaimana Bapak Ibu menggambarkan guru ideal itu seperti apa. Ini bisa melihat bagaimana kepribadian Bapak Ibu, melihat sosok guru itu seperti apa seharusnya ya. Kemudian ada PTK yang menentukan hipotesis dari permasalahan yang ada. Kemudian ada juga menentukan pola bilangan